Sumber yang terakhir yaitu Dr. Utami Purbasari, spesialis radiologi konsultan radiologi anak. Ya, beliau adalah staf atau bekerja sehari-hari di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta dan merupakan staf luar biasa dari FKUI Jakarta. Dr. Utami akan membawakan tentang Imaging of Emergency Pediatric Neurology Case. Kepada Dr. Utami, kami persilakan, waktu yang diberikan 30 menit. Terima kasih kepada Dr. Foni dan seluruh pengurus PDSRKI atas kesempatannya. Selamat siang kepada seluruh guru besar, para peserta, para senior, sejawat sekalian. Semoga presentasi saya sedikit bisa memberi manfaat. Izinkan saya sharing sebentar mengenai kasus-kasus mengenai emergensi pada kasus pediatrik neuro. Bentar, mau share ininya. Share screen-nya. Sorry, maaf dok, ada sedikit problem. Diaktifkan dulu saja, dok, PowerPoint-nya. Ya, oke, sebentar. Ya, apakah sudah bisa? Apakah sudah aktif? Belum. Sudah di ini? Tadi sudah diaktifkan. Share screen sekarang, dok. Share screen sudah. Sorry ya. Maaf sebentar, ada teknis tadi udah disiapkan. Oke. Sudah share screen, tapi bisa. Sudah. Bisa dok, bisa. Silakan dok. Slideshow. Ya, maaf. Ya, maaf sedikit teknis, salah teknis. Jadi sebelumnya apabila kita mengatakan kasus-kasus emergensi pada pediatrik atau kasus neuropediatrik, tentunya berangkat dari klinikal dulu atau gejala klinis di mana adanya ke arah letargi ataupun kesadaran yang menurun, kejang, apnu, gangguan feeding ataupun iritabilitas yang bisa menyebabkan resiko pada adanya kerusakan otak ataupun bisa nanti lebih lanjut cerebral palsy dan gangguan pada tumbuh kembang. Kita harus mengenali pada kasus-kasus emergensi ini biasanya adalah asfiksia, trauma yang termasuk juga dari trauma pada fase kelahiran, kemudian gangguan pada hematologi yang akan berlanjut juga, ada juga kadang hipoksi iskemik encephalopathy, kemudian trauma aksidental atau non-aksidental trauma, kemudian infeksi dan AVM. Di sini sebenarnya saya sampaikan adalah bahwa trauma atau cedera kepala pada anak atau bayi itu ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi maturitas dari otak si anak atau bayi pada saat terjadinya trauma. Dan selain itu adalah lokasi di mana terjadinya trauma, kemudian juga perluasan lesi dan etiologi yang terjadinya trauma. Bila terjadinya trauma ini di semester terakhir pada saat kehamilan ataupun sekitar kelahiran, sebagian besar kondisi
susunan saraf pusat itu sedang dalam fase berkembang karena maturitas dari perkembangan SSP itu baru berakhir di usia 2 tahun. Karena itu kegangguan pada saat itu bisa menyebabkan hasil yang prognosis yang cukup kurang baik. Dalam hal ini saya membagi cedera kepala ini adalah sebagian besar adalah yang kasus perdarahan intrakranial menjadi cukup memiliki prognosis yang yang harus kita pertimbangkan di luar dari kelainan lainnya. Untuk kasus intrakranial hemoragik, di sini bisa dibagi ada ekstrakranial dan intrakranial. Ekstrakranial ini yang termasuk adalah cephalhematom, caput succedanum, subgaleal hematom. Sedangkan di intrakranial bisa dibagi ekstraaksial yaitu subdural hematom, subarachnoid hematom, epidural hematom, dan di intrakranial adalah yang mencakup contusio cerebri. Sebagai gambarannya adalah pada bayi-bayi kelainan di ekstrakranial ini yang bayi baru lahir yang sering kita lihat adalah yaitu sebagai skematiknya caput succedanum, subgaleal hemorrhage atau cephalhematom. Secara klinis kadang sulit dibedakan bagaimana perbedaan dari ketiga kelainan ini. Caput succedanum itu sebenarnya terjadi di bawah kutis sehingga dia tergolong yang lebih ringan dan tanda-tandanya adalah apabila ditekan kadang tidak kembali atau membentuk defek pada kulit dan terisi oleh cairan ekstraperios. Sementara kalau subgaleal hematom ini berada di antara subgaleal aponeurosis yang disebabkan oleh ruptur dari vena-vena emissary di antara tulang kepala dan daerah galeal aponeurosis ini, dan kalau terlalu banyak bisa menyebabkan resiko koagulasi yang terganggu. Tandanya yang dibedakan dari cephalhematom adalah adanya bisa melewati dari sutura. Sementara cephalhematom berlokasi di ruang perios, subperios, jadi dia berantara di antara tabula luar dan daerah perios dan dia tidak melewati sutura. Ini sebagai skematiknya beberapa kelainan yang bisa kita temukan antara lain adalah cephalhematom, kemudian subgaleal hematom, ini caput succedanum, dan epidural hematom ini masih ekstraaksial dan menekan dari dura. Sementara subdural hematom berada di antara outer dura dan inner dura. Ini sebenarnya lapisan-lapisan dari kepala bayi ini bisa kita kenali melalui USG. Di sini saya sampaikan beberapa modalitas sebagai pembanding. Untuk cephalhematom, bila kita lakukan foto X-ray biasa, kita bisa melihat bahwa kelainannya berupa hyperdense struktur dengan tidak melewati sutura seperti ini. Yang kalau subgaleal hematom pada CT scan memang CT scan sangat memberi detail yang cukup lengkap sehingga intraparenkimnya juga bisa terlihat dan kita bisa melihat bahwa ini adalah melewati sutura tetapi berada di daerah subgaleal. Sebenarnya secara USG yang tidak invasif kita juga sudah bisa menentukan atau melihat dengan cara kita memperhatikan lapisan di mana lesi itu berada, kita lihat ini berada di atas dari tabula, di mana ruang ini bisa terisi oleh fluid yang kemungkinan adalah cephalhematom. Ini saya lakukan sendiri bila ada, jadi di praktek sehari-hari kita kadang menemukan orang tua dengan bayi-bayi atau di bawah setahun ataupun ya masih infan itu dengan keluhan mungkin jatuh atau apa dan ibu ini takut biasanya untuk dilakukan CT scan atau biasanya dari dokter anak juga mengirim ke kita. Modalitas pertama yang dilakukan adalah diupayakan adalah yang tidak radiasi yaitu USG. Sebenarnya bisa kita lakukan di mana kita bisa melihat di antara tabula dan dengan ruang ini kita lihat adanya cairan fluid collection ini di daerah temporal di mana kita lihat
kita selalu membuat USG dengan mengkomparasi sisi kontralateralnya. Di sini saya bisa menemukan bahwa terdapat adanya kemungkinan suatu sepal hematom. Nah, di kasus lain adalah di mana bayi ini datang dengan ibu dan bapaknya agak ragu dengan riwayat traumanya. Karena bayi ini masih 3 bulan, masih bisa kita lakukan USG, kita coba ternyata untuk ekstrakranial USG juga bisa bermanfaat, di mana kita lihat ini ada cairan juga, lesinya ini di atas dari tabula, tapi kita lihat di sini ada kemungkinan diskontinuitas dari tulang. Jadi di sini saya memperkirakan ini kemungkinan adalah suatu leptomeningosis atau subdural higroma. Akan tetapi ini akan lebih baik lagi kondisi leptomeningosis ini sebenarnya kalau dilakukan CT scan karena kita bisa melihat intraparenkimalnya. Kalau fraktur pada kranium, dahulu mungkin kita akan lebih melihat dari foto ronsen ya, karena kita bisa menilai apakah bagaimana garis fraktur pada kepala. Dan dengan berjalannya waktu kita bisa sekarang banyak orang menggunakan CT scan di mana rekonstruksi 3D CT scan bisa memperlihatkan jenis-jenis fraktur lebih utuh. Apakah itu fraktur diastasis, apakah itu linier, ataupun juga depresi fraktur. Pada kasus ini sebenarnya ada dua ini bisa kita lihat secara foto polos dengan adanya gambaran pada depresi fraktur. Ini adalah fraktur yang dikatakan sebagai suatu pingpong ball lesion yang sering terjadi pada trauma lahir. Jadi yang mesti kita tahu adalah kepala bayi itu lebih lembut dibandingkan dewasa, sehingga kita bisa melihat kadang-kadang tulang itu bisa mengalami karena elastis itu penekanan atau defek yang tanpa ada diskontinuitasnya seperti pada green stick. Ini bila kita lihat secara CT scan, kadang-kadang kita menemukan justru detail bisa lebih lengkap. Jadi intrakranialnya bisa kita dapat karena ternyata ada perdarahan di sekitar garis frakturnya, dan juga kita bisa melihat juga ada sepal hematomnya. Ini adalah skematik apa saja yang kemungkinan terjadi perdarahan di intrakranial, dan intrakranial kita lihat dari adanya perdarahan bisa terjadi di semua regio, ataupun juga kalau kadang-kadang kita nemukan terutama pada trauma berat bisa terjadi adalah diffuse axonal injury atau cedera yang terjadi yang kadang-kadang sulit kita tentukan karena gambarannya bisa seperti normal atau gambaran UDIM. Dan kadang-kadang DAI ini bisa disertai dengan perdarahan atau tanpa perdarahan. Ini adalah skematis apa saja yang terjadi bila ada perdarahan di intrakranial. Saya masuk di sini untuk pemanfaatan USG pada perdarahan intrakranial itu untuk kita kenali dulu perdarahan intrakranial. Risiko sering terjadi pada bayi-bayi prematur kurang dari 32 minggu yang dikatakan sebagai germinal matrix hemorrhage. Ini etiologinya adalah adanya gangguan sirkulasi periventrikel, tapi pada dasarnya adalah pada usia prematur adanya fragilitas dan imaturitas kapiler yang berada di daerah germinal matrix dan nukleus caudatus dan menyebabkan mudah sekali rupture sehingga terjadinya perdarahan dimulai dari area tersebut. Ini USG menjadi suatu yang paling bagus untuk menemukan pertama, apalagi memiliki beberapa kelebihan, yaitu antara lain informatif, kemudian radiasi tidak ada, bisa dilakukan secara bedside karena kadang pasien-pasien ini kadang terpasang ventilator, kemudian juga non-invasif dan cost efektifnya juga rendah. Yang penting adalah apakah kita siap setiap saat untuk selalu dipanggil untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi pada pasien-pasien dengan bayi-bayi kurang dari 32 minggu ataupun bayi kurang dari 1 tahun, USG memang memiliki superioritas. Akan tetapi kekurangannya adalah karena memerlukan ubun-ubun yang cukup besar, ubun-ubunnya harus cukup besar untuk sinar masuk. Akibatnya pada bayi di atas
1 tahun biasanya tidak bisa dilakukan suatu imaging yang optimal, karena itu tetap dilakukan CT scan. Ini adalah grading dari perdarahan pada bayi prematur. Di sini ada 4 yang harus kita perhatikan. Jadi germinal matrix hemorrhage, kemudian yang disertai intraventricular hemorrhage, yang disertai intraventricular hemorrhage dengan hidrosephalus atau dilatasi ventricle, dan yang dengan intraparenchymal bleeding. Jadi kalau kita melakukan USG, sebenarnya region interest-nya itu nggak banyak. Ini yang kita lihat, terutama adalah daerah nucleus caudatus ataupun daerah germinal matrix ini. Inilah lokasi paling sensitif di mana tempat terjadi perdarahan. Kemudian daerah corpus callosumnya. Dan kalau pada potongan koronal, ini pada potongan sagittal kita lihat adalah area caudathalamic groove, di mana kita lihat lokasi ini adalah batas di mana bila ke belakang adalah kita akan menemukan plexus choroideus, tetapi bila plexus choroideus atau gambaran hyperechoic itu melewati daerah caudathalamic groove, kita patut mencurigai adanya terjadi perdarahan pada bayi ini. Ini adalah gambaran USG-nya, di mana kita lihat bila kita melakukan USG pada bayi, kan kemudian menemukan hyperechoic pada daerah germinal matrix, dan yang lainnya normal, kita bisa membuat di grade 1, kemudian ini grade 2 di mana masih terlokalisasi di dalam ventricle-nya. Grade 3 bila sudah ditemukan mulai terjadi pelebaran ventricle, dan grade 4 bila sudah mencakup adanya perdarahan di intraparenkim. Kadang-kadang kita temukan grade 3 atau grade 4 yang berkombinasi, di sini grade 3 pada ventricle-nya, di sebelahnya sudah intraparenkimal, dan yang patut kita hati-hati adalah adanya kerusakan yang cukup signifikan bila tidak secepatnya ditangani pada bayi-bayi ini. Sekarang mengenai intrakranial hemoragik pada bayi yang sudah matur dan pada anak-anak, seperti tadi disampaikan, kita sentrasi di sini terutama adalah biasanya adalah trauma dan kelainan lainnya. Di atas 1 tahun, USG memang tidak menjadi suatu pilihan. Karena itu ada 2 modalitas yang kita bisa sampaikan di sini, tetapi pada kasus emergensi memang CT scan memiliki superioritas, karena MRI ini kadang-kadang memerlukan waktu lama pemeriksaannya dan memerlukan sedasi anestesi, dan secara emergensi mungkin kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya. Tetapi yang mesti kita hati-hati adalah sekali lagi CT scan adalah radiasinya. Seperti tadi di pembicara pertama bahwa kadang-kadang kita saat ini sesuai dengan GCI kita harus memberikan informed consent yang tepat kepada pasien, terutama mengenai masalah radiasi. Kita akan sampaikan apa adanya, apakah benefit dan risk dari suatu pemeriksaan ini. Jangan lupa untuk kita selalu menggunakan prinsip ALARA dan menggunakan selalu low dose teknik untuk seluruh pasien pediatrik. Apa sih low dose teknik ini? Biasanya beberapa vendor CT scan sudah memiliki protokol-protokol tertentu. Ini ada satu jurnal di mana dia mendapatkan bahwa dengan QV yang rendah, ternyata gambarannya bisa cukup mirip atau tidak terlalu signifikan berbeda dengan yang QV-nya tinggi. Jadi sebenarnya kita harus memberikan pendidikan atau pengarahan kepada petugas supaya selalu jangan lupa menggunakan low dose pada saat pemeriksaan pediatrik. Ini sebagai gambaran di mana kita lihat dengan adanya MES yang rendah, gambaran tidak berubah, hampir mirip. Akan tetapi dosisnya sangat jauh turun, dan ini sangat bermanfaat pada anak-anak. Ini adalah apa yang kita dapat kalau pada CT scan, kondisi perdarahan akut bisa memberikan gambaran yang cukup jelas, dan kronik juga. Ini saya beri gambaran seperti tadi adalah kondisi trauma pada kelahiran pada bayi sebenarnya bisa juga dilakukan CT scan, meskipun pada banyak cukup dengan USG atau bahkan mungkin kita lihat juga
cukup dengan yang tadi karena intrakranial hemorragicnya cukup dilihat dengan USG apabila baru lahir. Nah, tetapi kadang-kadang kita perlu perhatikan bila adanya prognosis klinis yang buruk, kadang-kadang prognosis perlu kita pikirkan sehingga mungkin kita harus memperhatikan CT scan atau membuat pemeriksaan CT scan. Ini adalah salah satu saya kasih flow chart dari suatu rumah sakit di Amerika. Jadi tetap memang dalam kondisi emergensi pada pediatrik trauma, ini CT memang menjadi satu ibaratnya modalitas yang paling penting. Di sini juga saya share, mungkin bisa dibaca bagaimana membedakan gambaran spesifik pada trauma pada bayi-bayi, yaitu apabila di intrakranial ada clue-nya, di mana kadang-kadang pada ini kita lihat di sini adalah pada bayi-bayi pada anak epidural hematom yang terjadi biasanya tidak berprognosis yang sangat buruk seperti dewasa. Kenapa? Karena kadang-kadang rupture-nya itu bukan di arteri meninge medianya tapi di daerah vena. Kemudian kita kadang menemukan bahwa ternyata karena elastisitas dari tulang pediatrik, kadang-kadang kita tidak menemukan fraktur. Tetapi yang terjadi adalah adanya epidural hematom. Karena itu CT scan sangat penting. Dan kalau kita menemukan contohnya adalah epidural hematom dengan densitas yang heterogen, kita harus berhati-hati bahwa ini adalah suatu perdarahan yang sedang berlangsung. Perdarahan yang sedang berlangsung bisa menyebabkan resiko perburukan dari status pasien. Karena itu kemungkinan kita perlu sekali selain menghitung volumenya juga konsul secepatnya pada dokter berdasar. Beberapa di sini saya sampaikan kasus-kasus yang sering terjadi pada trauma kepala anak, yaitu infantile akut subdural hematom. Jadi kita hati-hati kadang-kadang adalah pada anak yang biasanya jatuh ke arah belakang atau jatuh saat sedang belajar jalan. Nah, kadang-kadang disertai fraktur dan tadi yang sering adalah rupture juga dari venanya. Nah, ini kita lihat bahwa kadang-kadang kita temukan hanya tipis di pinggir slice-nya, jadi kita harus memperhatikan setiap slice bahkan sampai ke arah vertex. Tetapi harus hati-hati karena subdural hematom merupakan 80% bisa ditemu, 90% bahkan ditemukan pada kejadian abusif heteral trauma. Jadi kita perlu memperhatikan bila pada bayi pediatrik dengan subdural hematom, anamnesis kita harus detail. Apakah ada bisa menyingkirkan kecurigaan adanya abusif. Leptomeningalsis atau growing fracture ini biasanya di bawah umur 3 tahun, di mana terjadi kita lihat kadang anaknya baik-baik saja, benjol di kepala. Nah, keuntungan dari CT scan yang ini adalah CT scan bisa menemukan adanya intrakranial perdarahan, kemudian ini disebabkan benjolannya ini adalah cairan empuk. Jadi ini disebabkan adanya robekan dari dura sehingga cairan melewati garis fraktur menonjol keluar. Nah, ini kita bisa lihat ternyata ada juga garis frakturnya dan setelah 6 bulan bisa berkembang menjadi ensefalomalasi, karena itu penanganan cepat perlu diketahui, perlu dilakukan. Kemudian ini adalah subarachnoid hematom, sering terjadi juga pada anak-anak. Biasanya, tetapi ini sering menyertai dari trauma yang berat. Dan sebenarnya subarachnoid hematom bisa disebabkan oleh ruptur aneurisma juga sebagai suatu diferensial diagnosis di luar dari trauma. Dan kita lihat adanya udem yang menyertai. Ini adalah contusio cerebri sering pada anak-anak yang tentunya mulai aktivitas dan bisa menyebabkan kelainan yang cukup berat. Di luar dari trauma adalah hematologi disease. Kadang-kadang kita temukan pada bayi-bayi di sekitar usia 6 bulan, kurang dari 6 bulan adalah adanya resiko fraktur. APCD ini adalah acquired prothrombin coagulation disease. Jadi gangguan pada vitamin K atau koagulopati menyebabkan bisa terjadi spontan perdarahan pada anak. Kadang kita temukan tiba-tiba kesadaran menurun pada bayi-bayi, di foto ternyata ditemukan adanya perdarahan.
Dan ini adalah gambaran ada satu kasus saya di mana 1 bulan kemudian terjadi perdarahan spontan. Saya juga ini belum bisa menemukan apakah ini karena ruptur aneurisma ataukah karena koagulopati. Dan kita lihat dalam 1 bulan kerusakannya begitu cepat karena memang bayi ini sedang masih dalam, seperti tadi saya sampaikan, dalam fase tumbuh perkembangan susunan saraf pusatnya, sehingga menjadi ensefalomalasinya cukup berat. Kadang-kadang kita temukan pada kasus hemofili pasien, tapi kita lihat pada anak ini usia 10 tahun di mana resolusinya menjadi cepat membaik dalam waktu pada 2 bulan setelah konservatif terapi bisa menghilang dan kembali baik. Dan kita bandingkan coba pada pasien dengan usia 2 bulan, perdarahan intrakranial menyebabkan ensefalomalasi yang cukup signifikan, karena itu sangat berisiko. Ya, kembali ke abusive head trauma, ini adalah suatu kelainan atau disebut juga non-accidental trauma. Sebenarnya kalau di mancanegara mungkin menjadi suatu kasus yang kelainan trauma kepala berat cukup sering pada anak kurang dari 2 tahun, dan kita khawatirkan adanya diagnosis yang terlambat menyebabkan mortalitas cukup tinggi. Di Indonesia sendiri kita belum pernah atau hampir jarang menemukan, dalam arti kita mungkin belum aware. Nah, inilah yang harus kita aware karena saat ini mungkin dengan perkembangan juga ekonomi kita harus mulai menemukan misinterpretasi dari kita, dari radiolog untuk menemukan adanya non-accidental trauma ini bisa menyebabkan mortalitas meningkat pada bayi dan memerlukan edukasi. Jadi ada 2 hal, ada yang satu adalah second baby syndrome. Second baby syndrome ini adalah bila bayi guncang-guncang cukup keras pada yang biasanya bisa dilakukan oleh caregiver-nya atau babysitternya tanpa diketahui orang tuanya, atau juga mungkin kekerasan di rumah tangga atau juga kekerasan dari orang tuanya sendiri. Patofisiologinya adalah karena kepala bayi ini lebih besar dari leher dan badan, ada disproporsi, akibatnya leher tidak bisa menahan atau beban berat dan adanya goncangan yang cukup besar menyebabkan adanya whiplash injury dan menyebabkan trauma yang cukup hebat pada kepala bayi. Salah satu tanda-tandanya adalah kadang-kadang pada bayi ini ditemukan adanya perdarahan retina dan bisa terjadi bilateral subdural hematom, udema ataupun juga subarachnoid hemorrhage. Ini salah satu contohnya di mana kalau kita menemukan suatu CT scan dan adanya hyperdens di antara interhemisfer fissure, kemudian juga subdural fluid collection di sini, kemudian adanya curiga garis fraktur, kita perhatikan bahwa di sini fluid collection-nya sudah mengarah ke perdarahan yang mungkin kronis, tapi di sini adalah masih hyperdens atau ke arah akut. Jadi kemungkinan kejadian abusifnya itu berkali-kali dan fasenya berbeda. Dan salah satu tanda dari non-accidental trauma adalah perdarahan berada di daerah interhemisfer fissure. Nah, jadi kadang-kadang juga kita temukan adanya hematom pada kepalanya. Ini kita harus curiga bila ada bilateral subdural hematom, kemudian densitasnya bervariasi, di mana nih densitasnya sudah cair, sementara di sini densitasnya masih hyperdens atau masih akut, di sini sudah lebih lama, kemungkinan adanya goncangan berkali-kali. Ini kita harus anamnesis dengan detail atau kita beritahukan pada DPJP atau klinisinya kecurigaan kita sehingga DPJP bisa mengorek apakah ini terjadi suatu kekerasan pada bayi tersebut. Sebenarnya CT scan sudah cukup detail melihat, tetapi kadang-kadang beberapa rumah sakit yang kalau di mancanegara mungkin menggunakan MRI ini adalah untuk melihat lebih detail dari usia perdarahan di mana MRI bisa lebih informatif. Ini clinical sign-nya. Salah satu tandanya adalah inkonsistensi dari histori klinisnya. Jadi kalau orang tuanya ditanya, dia akan menjawab
berbeda-beda atau pertanyaan kita itu jawabannya itu kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin kok, misalnya kelainannya begitu buruk tetapi kok secara anamnesisnya kecelakaannya sederhana gitu. Jadi gambarannya kita perhatikan tadi subdural hematom, kemudian kadang-kadang kalau di fase kronik ada septasinya, dan biasanya dia di interhemisfer, di daerah yang konveks, dan tadi kadang-kadang juga di fossa posterior. Ini gambarannya tadi, jadi terutama, tapi kalau sudah berat kadang-kadang ada udem, dan kalau pada bayi bahkan sudah mengarah ke HIE atau hidrosefalus. Dan kita sekarang menemukan multiple fracture. CT merupakan modalitas terbaik untuk child abuse, ya. Tambahannya CT ya itu kadang-kadang tidak terlalu baik untuk detail parenchyma. Ini contoh dari usia 11 bulan dengan curiga child abuse, di mana ibunya hanya mengatakan bahwa anak ini bangun dengan memar. Ternyata saat CT scan kelainannya begitu banyak, di mana terjadi fraktur yang cukup signifikan. Kemudian di sini adalah perdarahan di interhemisfer dan fraktur. Pada MRI ditemukan adanya densitas hematom yang usianya berbeda-beda, dan ini juga mencurigakan bahwa kemungkinan ke arah suatu berkali-kali terjadinya traumanya. Ini di tempat saya menemukan bahwa ada pasien ini dikirim, ini juga kita mungkin miss ya, perdarahan intraparenkim dikirim hanya dengan pasien orang tua jadi mengatakan anak ini memang memiliki kelainan penyakit kronis sudah sekian lama dan akhirnya dirawat kemudian dikirim dengan pemeriksaan CT scan dengan kontras. Nah ternyata setelah kita lihat ini tidak memerlukan kontras. Tapi kita lihat kok ada perdarahan ya. Nah, kita lihat ada perdarahan. Ternyata setelah didetailkan di bone window-nya kita lihat ada fraktur. Kemudian kita lihat ada perdarahan, ada fraktur. Jadi kita harus curiga padahal di pasien ini masuk tidak dengan gejala trauma atau tidak dengan keluhan trauma. Nah, ini ada pasien juga dikirim dari luar, dirujuk juga dengan permintaan CT scan kontras. Ternyata pada saat kita lihat ada hiperdensitas di daerah subdural. Jadi ada dua kemungkinan kalau kita lihat karena parenkimnya cukup baik dan dia di daerah fossa posterior, kemungkinan dari accidental head trauma atau infantile subdural hematom. Ini ada anak 10 tahun datang dengan orang tuanya mengatakan jatuh dari pohon, kemudian datang dengan kesadaran menurun dan semakin lama berapa jam cepat memburuk. Kita lihat juga ada subdural hematom. Ya, kemudian ada subgaleal hematom cukup besar dan adanya intrakranial dan subarachnoid. Ini karena adanya anamnesis pasien yang berubah-ubah, orang tuanya mengatakan berubah-ubah, setelah diselidiki ternyata dia mengakui bahwa anak ini sering sekali dipukuli. Kalau pada MRI kita bisa melihat memang lebih detail, terutama ke superioritas dari MRI adalah kita bisa melihat pada fase DWI di mana iskemik bisa ditemukan, jadi artinya kerusakan lebih sensitif, kemudian juga adanya perdarahan pada sekuens SWI atau GRE. Cedera-cedera otak lainnya memang sering kita temukan juga pada pediatrik adalah kasus infeksi, kasus tumor. Dalam kasus infeksi di sini paling sering tentunya adalah kita temukan adalah tuberkulosa. Kasus tuberkulosa ini mungkin sudah sering diketahui oleh sejawat semua, di mana kita lihat bahwa adanya inflamasi pada parenkim dan meningen menyebabkan pada saat pemeriksaan CT scan dengan kontras terjadinya adanya enhancement pada meningen dan terutama adalah enhancement pada daerah sisterna basal dengan penyempitan daerah sisterna basal. Ini merupakan kecurigaan yang cukup besar untuk adanya kelainan meningitis TB. Fase lanjut dari penyakit bisa menyebabkan adanya perlengketan di daerah ventricle sehingga terjadi hidrosefalus. Brain tumor di sini banyak ada pada anak,
bisa bisa infratentorial, bisa supratentorial. Saya tidak detail bahas, tetapi semuanya memiliki resiko intrakranial, perdarahan intrakranial ataupun terjadinya hidrosefalus yang membutuhkan emergensi atau kondisi emergensi di mana kita konsul bedah saraf atau untuk melakukan pemasangan pipisan. Ini ada dua yang saya sampaikan kasus adalah satu adalah meduloblastoma di mana nanti bisa berujung bisa pada hidrosefalus karena adanya obstruksi ventrikel 4, dan ini adalah perdarahan yang bisa terjadi, kebetulan ini adalah SOL supratentorial. Jadi sebagai kesimpulan, kedaruratan neurologi atau saraf pada anak termasuk baik itu trauma, infeksi ataupun gangguan vaskular biasanya juga harus kita perhatikan dan beberapa modalitas harus kita sesuaikan dengan usianya. Dalam hal ini CT scan memang memegang peranan penting karena menjadi modalitas yang cukup cepat pada kondisi emergensi, terutama di atas dari 1 tahun atau pada fase pediatrik. MRI penting untuk follow up bila kita menemukan kecurigaan ataupun follow up dari parenkim, kondisi parenkim secara lebih detail. Jadi yang terpenting lagi adalah deteksi dini sehingga kerusakan parenkim yang terjadi bisa lebih dicegah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Foni. Ya, terima kasih kepada Dr. Utami, dan sampailah kita pada acara diskusi. Semua narasumber sudah memberikan paparan materi